Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, relawan dan pendaki pensiun. Ojo pensiun tumindak becik. Ya, pada kesempatan kali ini kami dari tim relawan dan pendaki pensiun akan membahas tentang suatu hal yang menarik sebenarnya adalah untuk dibicarakan. Jadi kemarin itu ada satu akun yang memposting beberapa akun juga malahan, nggak cuma satu akun yang memposting tentang pendakian dan eksistensi. Nah itu di salah satu postingannya itu ada capture foto yang menyangkut dengan kami gitu. Nah itu menurut Mas Sulis itu bagaimana tentang pendakian dan eksistensi? Oh iya, terima kasih Mas. Kalau dari saya pribadi sih gini Mas, kalau untuk anak-anak sekarang banyak pemuda yang emang naik gunung itu mengesampingkan safety, mengesampingkan peralatan dan lain-lain. Mereka memang benar hanya mengejar eksistensi, mereka hanya mengejar sunrise lah istilahnya, untuk berfoto-foto di gunung, untuk bisa berduaan, bermesraan dengan kekasih mungkin kan, kalau yang belum resmi. Kalau udah resmi nggak masalah, itu beda cerita kan. Tapi banyak juga yang mengajak pasangannya untuk ke gunung dan mereka berfoto-foto. Emang mereka kalau dari tanggapan saya memang banyak yang mencari eksistensi, tapi untuk pribadi dari kami itu sama sekali nggak pernah. Karena sebelum ada sosial media sendiri pun kita sudah melakukan pendakian itu sendiri ya, walaupun untuk yang akhir-akhir ini kita sering berkostum, bercosplay pendekar lokal, karena di samping pendekar lokal itu sudah tergerus oleh zaman yang kalah dengan superhero dari luar negeri kan Mas. Modern. Kita juga kan mempunyai maksud untuk berkampanye tentang kebersihan lingkungan, terutama di gunung, karena basicnya sendiri kita semua kan ya bukan menyombongkan diri, emang anak gunung, orang lahir di gunung, lahir di gunung, tinggal di lereng gunung dan bermainnya pun di gunung juga. Nah, itu jadi bukan kita itu mau mencari eksis, bukan mau mencari kalau bahasa Jawa aleman dari para warganet terutama, tapi kita itu cuma punya tujuan satu, yaitu berkampanye tentang kebersihan terutama di gunung. Itu aja sih ya. Berarti itu kita mengedukasi gitu ya Mas, Edukasi tentang kelestarian alam lah khususnya. Nah itu saya sendiri sempat penasaran, ini kok wong daki gunung ki kok ngopo ndadak nganggo kostum barang mau arep resik-resik, nah gitu loh. Oh, kalau ya itu kembali lagi Mas, karena kan banyak pendaki-pendaki sekarang kan yang punya rasa penasaran ketika melihat sesuatu yang beda di gunung itu kan, mereka cenderung mengeluarkan HP, mengeluarkan kamera, mereka foto-foto. Ya. Kalau kita pakai kostum seperti itu, waktu kita pakai kostum terus mereka mengajak foto-foto, itu kita sekalian mengajak mereka untuk, Mas, bantu kita untuk bersihkan gunung. Paling enggak kita ngomong sama mereka, Mas, kalau ke gunung jangan lupa ya sampahnya dibawa sendiri, minimal sampahnya sendiri, nggak perlu ambil yang lain, sampahnya sendiri bawa turun lagi. Itu aja sih, soalnya kita punya kata-kata yang agak keras juga. Ngapain ke gunung kalau cuma bawa sampah ya. Dan ada satu lagi, makan lagi sampahmu kalau nggak bisa bawa turun. Dari itu ya. Oh berarti kalau saya menyimpulkan itu seperti biar kontras gitu ya Mas, pakai kostum itu. Betul, kan kalau cuman pakai baju biasa lah kayak wong biasa gitu kan. Betul. Oh gitu. Agar lebih menarik aja Mas. Jadi kalau orang itu tertarik untuk melihat video kita, otomatis apa yang kita sampaikan itu bisa maksimal penyampaiannya. Oh iya Mas, kalau Mas sendiri itu pertama kali melakukan pendakian itu saat umur berapa? Ini saya sama Rudi mungkin beda ya sama Mas. Kalau saya kan lahir kan di daerah Selong, Boyolali, itu di antara dua lereng, Merapi dan Merbabu. Karena tempat saya sendiri ada komunitas remaja yang mempunyai semboyan Merapi Bumiku, Merbabu Sabaku. Itu mempunyai istilah. Kita emang tinggalnya di lereng Merapi ya. Jadi diistilahkan Merapi itu Bumiku dan Merbabu Sabaku, karena 80% lebih penduduk di situ memiliki tanah di Merbabu sebagai mata pencarian ladang, terutama sayur mayur sama tembakau. Jadi itu di samping itu kita juga berternak.
sapi, terutama kan sapi perah dan sapi daging. Kalau di tempat saya itu di saat musim kemarau itu nggak ada yang namanya kolonjono. Itu pada kering kan. Ya emang mereka nanam di lahan-lahannya itu, di pematang-pematangnya itu mereka tanami. Tapi kalau pas di saat kemarau kita harus mau nggak mau kita naik ke gunung, ke puncak. Ya. Ke paling enggak itu sampai pos 1 lebih. Bahkan kadang sampai kita nyari rumput itu sampai perbatasan antara Watu Tulis di bawahnya. Oh. Nah, Dan itu tanpa perlengkapan ya, cuman sama sekali kayak wong ngarit gitu ya Mas. kita cuma bawa tali yang terbuat dari plastik itu, kalau istilah Jawa namanya gadung, Oh iya. sama sabit. Itu ada perbekalan, tanpa minum, tanpa apapun, karena kita niatnya emang cari rumput buat makan ternak. Jadi itu juga bisa dibilang pendakian karena kita sudah melewati batas perhutani dan lebih, itu sudah sampai di bawah Batu Tulis itu. Iya. Bahkan banyak yang kejadian-kejadian seperti orang terjatuh, hilang di situ gara-gara untuk makan rumput. Tapi itu pembahasan yang lain ya Mas. Kalau untuk pendakian sendiri ya seperti itu. Bahkan kita kadang-kadang cuma berangkat 2-3 orang gitu, masih kecil, itu kelas 4 SD kita sudah 4 SD sudah sampai sana. Dan dulu juga nyari kan belum ada gas. Waktu itu belum ada gas, kita pakainya minyak tanah. Tapi karena minyak tanah itu juga belinya pakai uang, kita cari alternatif buat cari kayu bakar di gunung. Juga sama saja, peralatannya juga cuma, kalau nggak parang juga sabit sama daging itu. Terus kalau pendakian di awal itu mulai ngecampnya itu kita awal masuk SMP itu kita sudah berani ngecamp. Oh yang maksudnya pendakian secara konvensional Ya, gitu ya? itu sudah mulai ngecamp, tapi kita juga nggak sembarangan, nggak selengean. Kita ada pendampingnya. Oh. Ada dari pendamping dari pelatih pramuka, ada juga karena guru-gurunya juga cuma tetangga-tetangga. Kita naik di luar konteks pembelajaran, kita mengagendakan untuk naik, entah itu ke Merapi, entah itu ke Merbabu gitu. Nah itu perlu dicontoh ya teman-teman, untuk yang masih di bawah umur, kalau mau mendaki atau pergi kemana-mana harus ada pendampingnya, jangan sok kewanen. Mas Rudi sendiri tuh, Kalau Mas Rudi sendiri, Kalau saya itu awal mula mendaki gunung sekitar tahun 2000-an ya Mas. 2000-an itu pertama cuma mungkin bukit-bukit kecil di lereng Merapi, terus setelah itu baru berani naik Merapi dan Merbabu. Untuk yang gunung-gunung luar sih saya belum pernah yang jauh-jauh, mungkin cuma sekitaran Sindoro Sumbing saja. Terus kalau awal mula ikut dalam kelestarian alam itu setelah erupsi Merapi 2006. Itu kita bergabung di komunitas relawan di sekitar Merapi, melakukan penghijauan di sekitar Gunung Merapi juga. Tapi itu belum bergabung di FMMH karena FMMH belum terbentuk. Ya itu aja. Kalau saya sendiri mungkin gimana Mas? Mas ceritakan atau enggak? monggo kita tukar pengalaman aja. Kalau saya kan lainnya anak milenial gitu ya. Jadi itu dari kecil ya, walaupun orang gunung itu belum tentu dari kecil itu udah kenal gunung gitu. Nah saya itu baru kenal yang namanya naik gunung atau pendakian itu baru SMA kelas 1, itu kelas 2 malahan itu baru berani naik gunung. Jadi nggak semua orang gunung tuh wani munggah gunung gitu, berani naik gunung. Iya. Soalnya kan ada ya mitos-mitos tertentu gitu. Kalau saya dilarang gitu kan. Nah itu SMA kelas 2 itu pendakian yo safety enggak gitu. Ya pakai carrier, tapi sepatunya kan sepatu olahraga gitu Mas, compang-camping gitu. Yang penting pakai alas kaki yang menutup mata kaki gitulah biar safety gitu. Paling enggak kita akan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ya. Kita sudah mencoba untuk mencari peralatan-peralatan yang lebih lebih bisa menjaga kita, istilahnya lebih safety lagi kan. Iya. Ini kembali lagi seperti ada kata-kata kan dulu pernah saya dengar itu, buat apa naik gunung gitu kan. Itu ada itu. Saya juga pernah dengar itu kan. Buat apa naik gunung? Jadi itu jawabannya ada macam-macam Mas kalau dikupas. Ada kalau anak-anak sekarang kan naik gunung buat apa naik gunung? Mungkin mereka menjawab, oh, kepo amat sih, ini urusan kita pribadi. Tapi kan kalau kita enggak, buat apa naik gunung itu bagi kita jawabannya hanya satu,
kita mau bukan mengasih ya, jadi memberi imbal balik terhadap alam yang sudah memberikan banyak manfaat segitu banyaknya kepada kita. Jadi sekecil apapun usaha kita, kegiatan kita itu paling tidak bermanfaat untuk alam sendiri gitu. Jadi kalau ada yang tanya buat apa naik gunung, itu pribadi masing-masing yang bisa jawab. Soalnya tidak semua orang jawabannya sama. Jadi jangan takut naik gunung, tapi juga ojo kemelindi munggah gunung gitu aja. Kemelindi itu sok-sokan naik gunung. Apalagi cuma ngejar eksistensi gitu. Nah ya Mas, kembali lagi itu kan soal eksistensi. Nah itu kan anak-anak muda zaman sekarang itu kan ada yang naik gunung itu tanpa peralatan yang memadai. Mereka tuh berasumsi Allah mau munggah gunung, Allah cuma naik gunung itu kayak main di sana gitu, dan mereka tuh nggak bawa bekal. Mas saya tuh pernah sering ya itu ketemu itu cuman mereka tuh cuma naik foto-foto terus tapi nggak bawa tenda segala macam, itu kan nggak efektif banget gitu loh Mas. Iya. Padahal gunung yang didaki itu lebih dari 2000 mdpl. Kalau itu aku tanggapannya ini Mas, sangat bahaya gitu loh. luar biasa sekali itu. Hebat. Anak yang hebat sekali. Tidak semua orang bisa melakukan hal seperti itu. Ya walaupun pada akhirnya nanti ada tanda koma, kalian itu nyusahin sesama. Kalau kalian hilang, kalau kalian hipo di atas terjadi kecelakaan sesuatu, itu yang repot itu bukan cuma kamu sama teman kamu, tapi banyak orang, termasuk yang di base camp, tim SAR, warga sekitar situ pasti akan disibukkan dan direpotkan dengan tingkah bodoh kalian itu sendiri. Kalau keluarga kamu, kita nggak begitu mikir ya, keluarga kamu mungkin mau nyari atau enggak itu kan urusan kamu sama keluarga kamu, tapi paling enggak kalau kamu nggak bikin repot keluargamu, janganlah kamu ngerepotin yang lain lah. Orang mereka nggak kenal sama kamu, kok tahu-tahu kamu hidup cuma ngerepotin mereka gitu. Tahu-tahu hilang, terus hipotermia, kan ngerepotin banget kan. Nyusahin, ngerepotin. Tapi sepertinya itu apa ya jenenge? Kayak blunder ya, blunder. Kan Mas Uli sendiri dulu kalau naik gunung juga nggak pakai apa-apa kan? Iya. Masih kecil lah. Jelaskan itu Mas, itu dijelaskan. Tapi paling enggak kita sudah mengenal medan. Iya. Kalau enggak mengenal medan sama sekali, kita benar-benar istilahnya kayak janganlah lakukan seperti itu berbahaya. Selain berbahaya untuk dirimu, merugikan dirimu, bikin panik keluarga, ngerepotin sesama. Kalau saya ya Warga lokal. bukan menyambungkan warga lokal Mas, tapi paling enggak sudah 2-3 kali pernah ke situ. Jadi karena dulu kayak kena penyakit Mas. Gitu. Sama yang namanya teman saya itu, ya mentor saya yang ngajarin naik gunung, yang bikin saya jadi gila naik gunung itu namanya Bang Jumurino kan. Jadi setiap bulan itu paling enggak 2-3 kali kita itu harus naik. Jadi kalau enggak itu rasanya tidur enggak nyenyak. Entah kemana itu, entah cuma ke Merapi lah atau ke Merbabu, yang penting kita naik ke Ungaran, pendek-pendek nggak apa-apa, yang penting kita naik gunung itu dalam 1 bulan itu sampai 2-3 kali. Dan mungkin tambahan lagi ya, kalau untuk ya khususnya Mas Ulis dan teman-teman itu sering kita melakukan pelatihan-pelatihan maupun pelatihan survival sama ya dikit-dikit cari Mas ini ya. Sama-sama. Jadi itu juga sangat membantu untuk kita untuk bekal naik gunung. Jadi teman-teman semua untuk yang ingin menjadi pendaki apa ya? Yo diimbangi dengan pelatihan-pelatihan lah. Jadi enggak ujuk-ujuk langsung naik gunung gitu. Karena gunung itu beda dengan mall. Iya. Kalau di mall kalian kecelakaan dikit ada satpam, kalau di gunung kan kita harus tahu untuk mengurusi minimal diri kita sendiri. Jangan cuma mikirin manisnya, tapi kalian itu harus memikirkan semuanya. Nanti kalau di gunung ini ada seperti ini, aku harus ngapain. Kalau terjadi hal-hal seperti ini, apa yang kita lakukan sama teman-teman itu penting Mas. Paling enggak untuk diri sendiri, bisa menjaga diri sendiri. Perbekalan yang lengkap, komplit, peralatannya memadai. Jangan tiru pendaki-pendaki dulu yang udah nekat, karena pendaki-pendaki dulu itu di samping mereka belum mampu beli peralatan, juga orangnya kolot-kolot. Mereka ya enggak semua sih. Saya membicarakan diri saya sendiri sebenarnya. Selain kolot, mereka itu juga merasa sudah menguasai medan, jadi meremehkan. Ya alhamdulillah enggak pernah terjadi apa-apa. Jarang sekali ya. Jarang sekali. Tapi itu jadi pembelajaran lah,
jangdulang, paling enggak kita punya peralatan yang memadai. Kalau saya itu punya peraturan untuk diri saya sendiri, Mas. Kalau mau merencanakan sesuatu itu jangan dipikirkan hal yang paling bagus, yang paling manis, tapi pikirkanlah hal yang paling buruk seandainya terjadi apa-apa. Nah, itu nanti bisa untuk mengurangi resiko-resiko dalam perjalanan atau pendakian gitu. Misalnya kalau saya tuh punya asma, nah itu paling enggak tuh saya tuh punya peralatan sendiri untuk mengatasi penyakit saya sendiri gitu, biar gak nyusahin yang teman-teman lainnya gitu, Mas. Ya mungkin istilahnya bersiap untuk hal yang terburuk, terus berharap untuk yang terbaik. Nah, oh, kalau kembali lagi ya, Mas, untuk eksistensi dalam pendakian. Nah, itu tuh saya ada cerita, Mas. Pas pendakian di perahu. Itu saya sampai base camp itu sekitar jam 9 malam, dan teman-teman saya kan udah persiapan semua karena kami dari pecinta alam, maksudnya udah tahu gitu loh, Mas. Nah, itu kebetulan di base camp ketemu sama orang Jawa Timur. Itu mereka juga rombongan, Mas. Tapi kok rombongannya tuh saya heran sampai iki bocah mau main atau mau naik gunung gitu loh. Anak-anak ini mau main atau mau naik gunung. Nah, itu mereka akhirnya bilang, "Mas, bareng ya?" gitu. "Oh iya, Mas. Kan kami juga sendiri, cuma satu rombongan biar ada temennya." Nah, itu pas perjalanan udah kan, Mas, sampai di atas mau mendirikan tenda tuh mereka bingung, Mas. Malah mereka tuh berdebat loh. Iki carane ngene gitu loh. Wah, saya kan rombongan saya banyak udah pada tahu semua, saya suruh handle dulu. Nah, saya ngajari anak-anak ini, ternyata tuh mereka tuh nggak ada basic, Mas, sama sekali. Center pun cuman pakai HP, Mas, dan itu kondisi hujan itu nggak miris gitu loh, Mas, lihatnya. Iya, ya mungkin itu juga tendana hasil nyewa. Iya, jadi kan nyewanya di base camp, Mas, iya, itu, Mas. mereka nggak hafal kan kriteria tendanya yang mereka bawa. Iya. Kita harus hafal apa yang kita bawa itu kita harus bisa gunakan. Nah, ini kalau soal anak-anak seperti ini saya juga pernah punya pengalaman pahit gitu. Gimana? Sama Mas Rudi nih. Kita pas melakukan cosplay untuk yang pertama mungkin yang pertama kali itu kita mau pakai kostum pendekar itu, kita nyarinya hari emang kita start malam Sabtu ya, Mas. Iya, malam Sabtu. Jadi turunnya itu hari Sabtu gitu loh. Ya. Jadi Jumat itu kita naik karena kita nyarinya hari yang sepi. Sampah-sampah itu kan kalau pas sepi kan nggak banyak orang lalu lalang gitu. Nah, itu apesnya. Pas kita sampai di atas itu ternyata ada rombongan. Rombongan itu 400 orang. 400 orang, Mas. 400-an anak. 400 orang semua, Mas. 400, dan itu kalau nggak salah anak SMA semua. Gila. Dan yang paling menyedihkan, mereka nggak ada yang bawa tenda. Orang 400 itu nggak ada yang bawa tenda. Nggak ada yang bawa tenda. Mereka cuma naik terus turun. Ya nggak apa-apa sih untuk TikTok, tapi kan untuk sekelas anak-anak SMA walaupun ada pendampingnya kalau nggak salah itu cuma 6 atau 5 orang yang kelihatan dewasa. Yang lainnya itu masih anak-anak semua, anak SMA kelas 2, kelas 1 gitu. Sempat kita bikin api unggun. Terus kita bikin api unggun. Biasanya kan kalau kita api unggun, kita tunggu sampai mati kan kita padamkan. Kita baru rebahan di dalam. Kita keluar itu api unggun udah dikuasai, masih jengkel dia nih, bener-bener pengen tak jutain satu-satu, tapi kan ini di gunung ya udahlah kita bersama. Mungkin mereka nggak ada yang bawa senternya sudah sama pakai handphone semua. Itu posisi malam, Mas. Malam itu nggak ada yang bawa tenda. Nggak ada yang bawa sama tenda sekali. Ya TikTok boleh, tapi lihat kondisi. Iya. Berapa orang yang mau naik itu kan, kalau ada 1-2 orang yang cedera gitu, mereka nggak ada skill sama sekali, Mas. Sama sekali nggak ada skill. Jadi mereka turun di itu Mubajaran, yang habis Batu Tulis. Itu kan ada tanjakan tinggi kan. Itu kalau warga lokal menyebutnya kan Mubajaran, kayak leher kuda yang ada bulunya itu kan. Kalau pas musim panas tapi masih ada tumbuhnya kan, bagus kan, kayak Mubajaran istilahnya. Itu mereka lari semua turunnya. Lari, Mas. Itu turunnya pagi ya, Mas, ya. Pas kita mau ganti kostum itu mereka lari, jadi kayak nggak ada etika, terus istilahnya aduh main kene kayak gitu kan. Jadi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka kan rugi sendiri selain merepotkan orang-orang yang untung aja nggak ada apa-apa kan. Tapi nggak tahu juga kita kita sibuk mengutin sampah aja mereka cuek kok. Oh, Mas. Nggak ada yang
ya kita ya udah cuek aja, kita lanjut. Orang kita emang nggak nyari orang, kita cuma mau mencontohkan sama orang lain gitu. Kalau ditiru ya monggo, kalau enggak ya enggak masalah gitu kan. Tapi kalau bikin jengkel ya kita ajar kan begitu. Contohnya yang bikin jengkel pas kita mungut sampah, mereka buang sampah di depan kita kan, enaknya diajar kayak gitu mas. Dijungkir mas. Ya, seperti itu hal-hal yang perlu dipikirkan lagi lah. Itu mungkin entah itu kegiatan dari sekolah atau enggak kita nggak tahu, tapi yang pasti mereka pakai kaosnya itu sama semua. SMA mana kurang paham kita juga. Kadang kurang paham. Kurang paham. 400 orang dan 400 itu orang. nggak bawa tenda, itu fatal banget. Padahal itu posisi malam. Kita bisa tahu 400 orang, ada info dari base camp sebelumnya juga. Oh gitu. Oh itu Jadi, ada dari info. base camp itu nggak dikasih tahu apa nggak dikasih aturan? Oh Nggak iya. tahu. Mungkin zaman dulu belum ada aturan yang ketat gitu ya mas ya. Belum dulu, baru-baru ini. Oh, baru-baru ini. Baru-baru ini. Nggak tahu itu prosesnya gimana, tapi ada yang Ya base camp kan ada yang ketat, ada yang asal bayar aja kan mas. Iya. Tidak semua base camp kan mengikuti anjuran pemerintah juga. Tergantung yang jaga. Tergantung yang jaga. Sebenarnya dari base campnya udah bener, tapi ada oknum-oknum yang menyepelekan. Sama aja sih, semua base camp kita maklumin kok. Nah itu mas. Kembali lagi ke untuk menanggapi tadi postingan tadi itu kan, bagaimana kita bisa bijaksana dalam bersosial media itu kan, postingan tadi yang eksistensi gitu. Oh, tentang kita Nah, iya. di post kalau kita cari eksistensi. Nah, iya itu. Kalau saya tanggapannya cuek masa bodoh mas. Iya. Itu mereka cari follower, mereka cari sensasi, nggak apa-apa. Lewat kita nggak apa-apa. Tapi yang penting kan dari niat kita kan, kita nggak pernah cari sensasi. Iya. Kita cuma niatnya bersih gunung. Kita membalas kebaikan apa yang sudah diberikan alam. Kita mau membalasnya dengan sekecil apapun tindakan kita. Cuma seperti itu yang kita lakukan. Kita tidak pernah terselip sedikit pun untuk mencari eksistensi, mencari istilah Jawanya pengalaman, nggak pernah sama sekali. pengalaman atau pengalaman. Pengalaman itu Alam. ujian. Dipuji seperti ini karena kita emang niatnya cuma satu, kita mau bersih gunung, kita mau membalas kebaikan alam, cuma itu saja. Sama mengedukasi ya, kita Ya. bikin video untuk mengedukasi ya kita semua agar lebih mencintai alam beserta isinya. Terus ya kalau ada orang-orang yang istilahnya menunjukkan kebaikan kan sering disebut riak itu. Nah, iya. Kalau kita ya terserah lah mau riak atau enggak, itu bukan urusan kita itu. Yang penting niatnya kita ya berbuat baik, mengedukasi. Terus untuk itu ada apa ya istilahnya kayak pepatah ding, ada kata bijak. Mungkin menilailah seseorang dari segi tasawuf dan nilailah diri kita dari segi fikih gitu. Kalau agama Islam kayak gitu. Dan kita tidak punya niat untuk mendikte Tuhan. Ya kan? Tuhan mau ngasih itu imbalan terserah, enggak ya enggak apa-apa. Yang penting kita sudah berbuat yang menurut kita baik, gitu aja. Dan kalau ada yang mau menyentuh silahkan, karena kita tidak yang uraan di gunung, tidak yang ugal-ugalan, bukan. Kita cuma mau mengedukasi. Kalau ditiru silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Yang penting kita sudah melaksanakan itu untuk membalas sedikit kebaikan dari alam. Ya mungkin kita akhiri episode kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport kami, dan see you next time. Selamat berjumpa kembali di episode berikutnya. Saksikan terus cerita-cerita kami, aksi-aksi kami selanjutnya hanya di Relawan dan Pendaki Pensiun. Ojo pensiun tumindak becik.